Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pagi ini PJJ Mapel 5 adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat yang jumlah partikelnya ada yang habis terlebih dahulu sehingga bisa mengakibatkan reaksi itu berhenti. Reaksi pembatas itu akan berguna untuk menghitung jumlah reaksi yang bersisa. Jadi kalau ada pembatas itu pasti habis, lainnya adalah yang bersisa. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam penulisan reaksi pembatas itu? Silakan dilihat di tabelnya. 1. Tuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu. Biasanya dalam soal itu reaksinya adalah sudah setara, ya sudah setara. Tapi kalau belum setara, silahkan disetarakan dulu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang penyetaraan reaksi, ya. Kemudian langkahnya adalah tentukan jumlah mol tiap reaksi. Reaksi itu artinya zat-zat yang bereaksi. Letaknya di sebelah kiri tanda panah, ya, sebelah kiri tanda panah. Kemudian langkah ketiga adalah bagilah mol tiap reaksi itu dengan koefisiennya, yaitu angka di depan senyawa atau unsur dalam reaksi itu. Kemudian hasil bagi itu bila, ini ada keterangan sebelah kiri, hasil bagi mol merupakan kalau terkecil berarti dia sebagai pembatas. Tetapi kalau ada yang besar, ya, berarti dia adalah mempunyai sisa nanti. Kesimpulannya dari dua ini adalah nanti semua perhitungan itu tergantung kepada siapa yang menjadi pembatasnya. Jadi yang sebelah kiri ini yang jadikan patokannya, bukan yang bersisa. 1 mol larutan natrium hidroksida NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat H2SO4 sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah ini kebetulan di sini reaksinya sudah setara. Ini 2 molekul NaOH bereaksi dengan 1 molekul. Jadi kalau di sini tidak ada koefisiennya, itu artinya 1, ya. H2SO4 menjadi natrium sulfat dan 2 molekul air. Tentukan siapa reaksi pembatasnya. Kedua, reaksi yang bersisa siapa, lalu berapa sisanya. Yang ketiga, berapa mol natrium sulfat dan berapa mol air yang dihasilkan. Ini yang ada di produk atau sebelah kanan tanda panah, ya. Kita lihat, jangan dilihat di sini. Nah, tadi langkah pertama adalah apa? Menuliskan persamaan reaksinya. Ini sudah saya tulis. 2 NaOH terlarut bereaksi dengan asam sulfat terlarut menjadi natrium sulfat terlarut dan air, ya, kita liquid. Nah, langkah-langkahnya adalah A. Mol masing-masing zat dibagi koefisiennya. Tadi diketahui bahwa molnya NaOH itu adalah 1 tadi itu. Di sini tadi diketahui adalah 1 mol. Kemudian asam sulfatnya juga 1 mol. Lalu langkah yang kedua tadi adalah silahkan dibagi dengan koefisiennya. Karena NaOH koefisien 2 ya dibagi 2. Ini karena 1 tidak ada artinya 1, ya, maka dibagi 1. Maka didapatkan hasil yang NaOH adalah 0,5 mol, ya, yang asam sulfat itu 1 mol. Nah, silakan bandingkan siapakah yang kecil, lebih kecil. Pasti siapa? NaOH, sehingga NaOH-nya inilah sebagai reaksi pembatas. Jadi NaOH ini akan berfungsi sebagai reaksi pembatasnya, ya. Nanti molnya jangan digunakan angka yang 0,5 ini, karena yang 0,5 ini hanya digunakan untuk mencari siapa yang lebih kecil, ya. Tetap yang digunakan adalah angka 1 molnya ini, tetap angka 1 molnya ini, ya.
Jadi sudah ketahuan sekarang siapa pembatasnya, adalah siapa? NaOH. Nah, di sini sudah ada keterangan karena hasil bagi NaOH lebih kecil daripada asam sulfat, maka NaOH adalah pereaksi pembatasnya, sehingga NaOH akan habis bereaksi lebih dahulu. Berarti asam sulfatnya adalah bukan pembatas. Bukan pembatas. Kalau bukan pembatas, pasti nanti dia punya sisa. Ya. Oke, silakan dari sini. Adakah pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Nah, jadi kita lanjutkan. Ya. Nah, nih tadi sudah saya salin ke lembar berikutnya. Ya, tadi diketahui bahwa mula-mula NaOH 1 mol, kemudian asam sulfat 1 mol. Pada kondisi mula-mula di produk sebelah kanan itu belum terbentuk, sehingga molnya masih 0 dan 0. Ya, 0 dan 0. Ini mula-mula 1 mol. Nah, angka yang digunakan ini bukan yang 0,5. Ya. Sehingga yang mula-mula yang reaksi ini tetap 1 mol. Kemudian untuk asam sulfat berapa yang bereaksi? Nah, karena asam sulfat itu pasti bersisa, kita hitung pakai cara kemarin, ya. Ditanya koefisiennya 1, ya, ditanyakan 1 artinya, ya, diketahui 2 kali diketahui 1 molnya. Tadi kan dijelaskan bahwa semua perhitungan itu bergantung kepada angka pereaksi pembatasnya. Berarti ini 1 mol dari sini. Sehingga didapatkan untuk molnya asam sulfat hanya berapa? 0,5 mol. 0,5 mol. Lalu sisanya berapa? Nah, sisanya berapa? Kita garis dulu. Nah, otomatis kalau sebelah kiri itu dikurangi 1 mol, dikurang mula-mula 1 mol, dikurangi saat reaksi 1 mol, maka habis, ya, 0. Kemudian mula-mula 1 mol asam sulfat, tapi yang dipakai bereaksi hanya 0,5, berarti sisanya adalah 0,5 mol. Ya. Kemudian yang C tadi ditanya, berapa terbentuk molnya asam sulfat? Natrium sulfatnya. Sama caranya. Ya. Karena koefisiennya 1, maka hasilnya juga ikut yang koefisien 1. Langsung aja kita cek contoh yang hasilnya asam sulfat. Berarti di sini untuk natrium sulfatnya ada 0,5 mol. Kemudian untuk air, karena koefisien air itu sama dengan koefisien NaOH, maka kita contoh juga. Berarti di sini adalah 1 mol. Maka kalau di kiri itu dikurangi, maka kalau di kanan itu dijumlah 0 ditambah 0,5 berarti 0,5. Kemudian 0 ditambah 1 berarti 1. Maka didapatkan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ya, tadi ditanyakan fraksi pembatasnya siapa? NaOH. Karena hasil bagi mol dengan koefisien dia angkanya paling kecil. Yang kedua ditanya reaksi sisanya siapa? Asam sulfat. Berapa sisanya? Nanti didapatkan mula-mula adalah 1 mol. Kemudian saat bereaksi 0,5 mol, sehingga bersisa 0,5 mol. Kemudian yang C ditanya, berapa mol terbentuk natrium sulfatnya? Tadi didapatkan 0,5 mol. Kemudian berapa didapatkan mol asam sulfatnya? Didapatkan 1 mol. Jadi hanya sederhana itu. Nah, ciri reaksi pembatas itu di bagian reaktan sebelah kiri reaksi itu diketahuinya lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Maksudnya gimana sih Pak lebih dari 1 itu? Nah, ini yang diketahui ada 2, NaOH 1 mol, H2SO 1 mol. Itu ciri pembatasnya. Mungkin kalau reaksinya tingkat 3, ini plus siapa juga, itu bisa diketahui juga berapa di hasilnya. Nah, dari 2 ini kan harus dipilih siapa sebagai pembatasnya. Kalau 3 juga dipilih siapa sebagai pembatasnya. Cirinya bagaimana? Carilah mol yang paling kecil setelah dibagi dengan koefisien. Seperti itu.
Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Kalau tadi di soal nomor 1 sudah langsung diketahui molnya, maka di sini untuk contoh soal 2 itu tidak langsung diketahui molnya. Ya, tapi saya uraikan seperti ini. Contoh, 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molar sesuai dengan reaksi berikut. Kalsium hidroksida bereaksi dengan 2 molekul asam klorida menghasilkan 1 molekul kalsium klorida dan 2 molekul air. Nah, kebetulan reaksinya sudah setara, enak ini ya. Nah, untuk menghitung mol, karena diketahui milimol, jadi ada 2 cara. Pertama, boleh menggunakan seperti ini, mili kali, ya ini mili ya, mili kali molar, maka akan hasilnya nanti menjadi milimol. Atau milinya ini kamu rubah menjadi liter, dengan liter kali molar, maka hasilnya adalah mol. Kalau tidak dirubah, mili kali molar milimol, kalau sudah menjadi liter, liter kali molar jadi mol. Tapi umumnya seringkali digunakan langsung pada molnya ini, sehingga saat kita menghitung berapa molnya kalsium hidroksida, tinggal dirubah. 100 mili kan 0,1 liter, berarti 0,1 liter kali 0,1 molar, ya, maka akan didapatkan 0,01 mol kalsium hidroksida. Demikian pula untuk yang siapa? Asam kloridanya, caranya sama, rubah ke dalam liter, 0,1 liter, kalikan dengan molaritasnya, kebetulan sama, 0,1 molar, maka akan didapatkan angka 0,1 mol asam klorida. Itu cara merubah dari milimol atau mili ke liter menjadi mol seperti ini. Ya. Lalu kita taruh di sini hasilnya. Nah, kita tulis ulang. Tadi kan mula-mula ini kan 0,1 mol per liter kali 0,1 liter, hasilnya adalah 0,1 mol. Di molar itu mol per liter, molar sudah dari mol per liter ini. Jadi boleh diurai molar mol per liter. Kemudian asam klorida tadi sama, 0,1 molar atau mol per liter kali 0,1 liter ketemu 0,01 mol. Nah, di sini sudah ada 2 mol. Ini ciri-ciri pembatas, ya, diketahui lebih dari 1. Maka silahkan masing-masing itu dibagi dengan koefisiennya. Karena 1 nggak ada, berarti ada 1. Ini 2 ya dibagi 2. Maka hasilnya yang kiri adalah tetap 0,01 mol, yang kanan adalah 0,005 mol. Nah, silakan dibandingkan. Kalau sudah ketemu angka seperti ini, silakan dibandingkan. Siapakah yang paling kecil? Ini kan punyanya asam klorida. Yang saya lingkar itu angka yang penting. Berarti di sini asam kloridanya HCl dia adalah pembatasnya. Semua nanti perhitungan bergantung kepada angkanya HCl ini, yaitu berapa? Yang 0,01 mol yang biru ini, bukan yang 0,05. 0,05 ini hanya untuk mencari siapa yang kecil, tetapi angkanya tetap 0,01 molar ini yang digunakan, yang biru, ya. Nah, sehingga CaOH-nya berarti dia bukan pembatas. Kalau bukan pembatas, pasti dia punya sisa. Itu. Ya. Sama caranya. Berapa sisanya? Ya. Berapa sisanya? Ya kita gunakan saja. Kita ditanya kan tulisan 1. Ini 1 artinya kan ini. Per diketahui 2 ini. Kali molnya adalah yang biru ini. 0,01, maka didapatkan yang saat reaksi R
itu untuk CaOH 2 kali itu adalah 0,005 mol. Berarti sisanya, ya, kan tadi mula-mula kan ini 0,01, itu kan ya, dikurangi 0,005, maka sisanya adalah 0,005 mol. Nah, pertanyaan ini bisa berlanjut. Ini boleh ditanya ini juga boleh ditanya. Berapa? Kalau ditanya berapa mol, karena tulisan 1 ya ngikut aja yang punyanya siapa? CaOH ini. Tadi kan didapat ini 0,05 kali yang ini, karena sama dengan koefisien HCl berarti ini 0,01 mol. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, pertanyaan bisa berlanjut ini. Berapakah gramnya? Bisa. Berapakah volumenya? Bisa. Jadi pertanyaan itu akan bisa berkembang. Dan inilah hebatnya dalam pembahasan reaksi pembatas. Kalau sudah diketahui pembatasnya siapa, berarti semua perhitungan tergantung kepada si pembatas itu. Kebetulan sini adalah HCl, jadi nanti angka 0,01-nya HCl itu dia adalah angka yang penting. Semuanya mengacu pada angka ini untuk menghitung siapa? Kalsium kloridanya, airnya, CaOH-nya, itu tergantung dia. Ya. Jadi seperti itu aja pembahasannya. Nah, ini keterangannya. Jadi untuk membahas yang di depan tadi, saya kasih keterangan ini. Kalau lupa nanti silahkan dibaca ini. Ya, dibaca yang bawah ini. Nah, karena hasil bagi mol itu mula-mula dengan koefisien pada HCl lebih kecil daripada CaOH 2 kali dalam dioksida, maka HCl merupakan reaksi pembatasnya, ya, pembatasnya habis bereaksi lebih dahulu. Yang lain berarti yang tersisa. Lalu nanti setelah pembelajaran ini silahkan buka UKBM-nya. Di situ sudah ada soal-soal yang perlu kalian coba, yaitu apa? Di dalam Ayo Berlatih UKBM kegiatan belajar 8, ya. Nanti silahkan dicoba-coba di rumah saat nanti daring di kelas, nanti kita pembahasan. Silakan dari sini kalau ada pertanyaan dalam pokok bahasan reaksi pembatas. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita Sama-sama.